Kalau mau lepas status WNI, sekarang harus bayar 5 juta. Ini peraturan baru pemerintah. Padahal kemarin presiden bilang, silahkan kalau mau cari negara lain. Tapi bayar mungkin maksudnya ya. Aja negara lain kalau merasa Indonesia suram, keluar pun diperas. Warga negara Indonesia, siap-siap rogoh kocek 75 juta. Ma tinggal di Malaysia, kenapa nggak sekalian pindah warga negara aja? Negara Indonesia yang ada di Malaysia nih Pak ya. Di Malaysia. Nah, dari Korea tiba-tiba pindah ke Malaysia. Kenapa kamu pilih Malaysia gitu dari banyaknya negara di dunia? Kalau kamu serius mau tinggal di Malaysia, kamu mesti udah siapin checklist ini ya. Prabowo mengusir rakyat Indonesia karena Indonesia katanya suram. Pindah aja dari negara lain. Namun di sini geng letaknya, jangan pergi ke Malaysia karena di Malaysia udah banyak rakyat Indonesia. Dan lihat sendiri geng ya, begitu banyaknya negara di ASEAN termasuk Indonesia. Kenapa orang Korea ini memilih Malaysia? Ya karena di Indonesia itu suram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video ada-ada aja ya gebrakan pemerintah Konoha ini, buat malu sajalah kepada negara jiran kita. Kenapa demikian, geng? Iya, siapa saja yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu harus bayar 75 juta ataupun sekitaran 18.000 ringgit ataupun 17.000 ringgit kayak gitulah istilahnya, geng ya. Jadi harus membayar kayak itu. Emang siapa yang mau menjadi WNI ataupun menjadi warga negara Indonesia? Indonesia aja udah suram. Dan geng, kalau kalian mau lepas ke warga negaraan, kalau kalian mau pindah dari Indonesia ke Malaysia, terutamanya nih ya buat anak-anak muda sekarang kan trennya itu pindah dari warga Indonesia ke Malaysia. Anak-anak mudanya ini kan yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter, anak-anak gengsinya kayak gitu ya geng ya. Karena apa? Karena mereka mendapatkan peluang besar kehidupan yang layak, yang selesa di negara jiran Malaysia. Nah, kalian harus membayar itu 5 juta, geng, kalau ingin lepas dari Indonesia. Pelik negara ini. Nah, seperti apakah video ini? Jom kita simak dulu sampai tuntas. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silakan komen ke bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ada berita dari Kompas nih guys ya, peraturan pemerintah lepas status WNI kena tarif 5 juta. Jadi peraturan ini udah mulai diberlakukan ya cuy. Kemarin buat temen-temen nih yang pengen pindah negara atau kemarin yang dipersilahkan untuk cari negara lain karena Indonesia suram, kalian harus mempersiapkan dana sebesar 5 juta. Dan ini adalah dalam tanda kutip pemalakan terakhir kalinya. Kalau mau lepas status WNI, sekarang harus bayar 5 juta. Ini peraturan baru pemerintah. Padahal kemarin presiden bilang, silahkan kalau mau cari negara lain. Tapi bayar mungkin maksudnya ya. Menurut gua, peraturan ini tuh respon dari sebuah isu serius di mana terdapat 8.000 WNI yang ingin melepaskan kewarganegaraannya. Tapi jujur, 5 juta tuh hitungannya murah kalau dibandingkan sama gaji minimum yang bisa didapetin dari negara lain. Makanya gua curiga intensi dari peraturan ini tuh bukan buat nahan orang yang mau pergi, bukan. Tapi ya nyari uang aja udah. Ibarat tukang parkir nih ngelihat motor berjejer, yang dia pikirin ya satu motor 2.000. Faktanya orang-orang yang mau melepaskan status WNI ini tuh mayoritas berada di usia produktif. Jadi orang yang pinter dan kompeten tuh pada kabur gitu berkarir di luar negeri. Dan itu sah-sah aja. Karena sesayang-sayangnya lu sama rumah lu, tapi kalau udah gak nyaman dan gak dihargai, pindah ke rumah lain tuh gak salah. Yang salah tetap sih pemimpin rumah. Karena dia gak bisa bikin rumah ini jadi nyaman. Padahal iuran penghuninya itu udah mahal. Mau jadi warga negara Indonesia, siap-siap rogoh kocek 75 juta. Menurut kamu mahal atau justru masih kemurahan? Pemerintah resmi menaikkan tarif permohonan perwarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing yang ingin menjadi WNI. Mulai 1 Agustus 2026, biaya permohonan naturalisasi naik dari 50 juta menjadi 75 juta. Dan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. Lalu, kenapa tarifnya dinaikkan?
Menurut penjelasan pemerintah yang dikutip Kompas, penyesuaian ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum. Jadi, tarif ini merupakan biaya layanan administrasi kewarganegaraan, bukan harga untuk membeli status sebagai WNI. Selain naturalisasi biasa, pemerintah juga menaikkan tarif pewarganegaraan melalui perkawinan dari 15 juta menjadi 25 juta, serta biaya memiliki warganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda dari 1 juta menjadi 2 juta rupiah. Menariknya, untuk WNA yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dianggap berjasa bagi negara atau demi kepentingan negara, biaya naturalisasinya justru dihapus dalam aturan terbaru. Kalau menurutmu, tarif 75 juta untuk menjadi warga negara Indonesia itu terlalu mahal, wajar, atau justru masih kemurahan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Rasa nasionalisme gue beneran runtuh lihat rezim saat ini. Izin nanya, dulu kabur ke Yordania kena berapa ya? Kelihatan banget kehabisan uang lalu memeras rakyat dengan berbagai cara. Udah kayak lintah darat tau nggak? Kadang berasa dikepalai rentenir. Udahlah disuruh cari aja negara lain kalau merasa Indonesia suram. Keluar pun diperas. Maksudnya apa coba? Oh jadi ini plot twist yang nyuruh cari aja negara lain kemarin. Dapat aja idenya buat nambah pajak gitu ya. Tapi mau tanya gue, WNA mana yang kehabisan akal, yang berpikiran dangkal ini yang mau jadi WNI bayar 75 juta? Ya gue tahu sih negara gue tuh emang kaya gitu ya, tapi ya kalian tau lah, you know lah rezimnya seperti apa. Cuma di Konoha ya, kita kena palak di berbagai sekte kehidupan. Sekalipun kita sadar sih negara kita kaya akan sumber daya alam, tapi tetap aja mereka gencar memalak tapi minim integritas. Koreksi kalau bener. Ya minimal kalau pengen kaya kayak si Febri, si Dadan, dan teman-temannya. Orang mana coba yang mau menjadi warga negara Indonesia? Mau menjadi negara Indonesia aja itu bayar 75 juta. Sampai situ itu pajak udah mahal. Kehidupan mahal. Pekerjaan susah di Indonesia. Mau jadi apa sama Indonesia? Udah tahu Indonesia suram. Dicap mau kiamat duluan. Mau dicap mau bubar, mau bangkrut dan lain sebagainya. Siapa yang mau, ya Allah ya Rabbi, ini kadang-kadang pemerintahan Konoha ya, gak habis pikir kayak gitu ya geng ya, gak habis pikir dia seakan-akan seakan-akan Indonesia tuh wow di mata dunia, padahal kita lagi ditertawakan loh sama jurnalis para matematika ataupun ekonomi fisika kimia kayak gitu loh. Jadi kita ditertawakan geng kayak gitu ya geng ya, ya meskipun ucapan ikinya tidak betul dalam hal ini, namun fakta di lapangan sudah membuktikan. Nah, sekarang kita berpindah ke negara jiran nih. Banyak nih anak-anak muda yang mau pindah ke Malaysia. Namun, sabar dulu. Jangan mau pindah semua. Karena udah banyak nih orang Indonesia yang berada di Malaysia. Gimana enggak? Jom kita simak video ini sampai tuntas. Belakangan lagi ramai berita 8.000 orang mengajukan pelepasan status WNI. Terus aku jadi makin sering ditanya, kamu kan udah lama tinggal di Malaysia, kenapa nggak sekalian pindah warga negara aja? Jujur jawabannya nggak sesimpel itu. Pertama, jadi warga Malaysia itu bukan karena kita udah lama tinggal di sini, terus otomatis bisa dapat. Syaratnya panjang, salah satunya harus tinggal minimal 10 tahun dalam periode 12 tahun terakhir, bisa bahasa Melayu, punya sponsor warga Malaysia, dan masih ada beberapa persyaratan lainnya. Kedua, Indonesia nggak mengizinkan kewarganegaraan ganda untuk orang dewasa. Jadi ini bukan sekedar punya satu paspor tambahan, aku harus benar-benar memilih dan melepas salah satunya. Dan kalau ditanya secara pribadi, Malaysia memang sudah kasih aku banyak kesempatan. Aku bisa kerja, belajar, dan membangun kehidupan di sini. Tapi nyaman tinggal di Malaysia bukan berarti aku berhenti merasa sebagai orang Indonesia. Indonesia punya banyak masalah, iya. Kadang aku juga kecewa dan banyak mengkritik. Tapi di sana masih ada keluarga, kenangan, akar, dan harapan bahwa suatu hari Indonesia bisa jadi lebih baik. Aku juga nggak bilang ya, orang yang memilih pindah kewarganegaraan itu salah. Setiap orang punya kondisi dan pertimbangannya sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Assalamualaikum geng, piu-piu. Siapa yang mengatakan Indonesia suram? Silakan cari negara lain. Negara mana Pak yang mau dicari Pak dengan warga negara Indonesia Pak? Negara mana Pak? Negara jiran, Singapura, Brunei, Malaysia. Pak, Malaysia sudah banyak banget Pak. Ya warga negara Indonesia yang ada di Malaysia nih Pak ya. Dari yang lengkap dokumen sampai yang pati pun beribu-ribu Pak di sini Pak. Ya. Utang pati di hospital kerajaan pun berjuta-juta Pak. Itu siapa yang mau bayar Pak? Sedangkan pemimpin kita sendiri aja ya menyuruh untuk mencari negara lain. Pindah kemana Pak? US, UK, London, Sedangkan bahasa Inggris warga negara Indonesia kita aja masih minim banget Pak.
ya. Jadi gimana kalau mereka ini mau pindah semua, bawa anak, cucu, cicit segala macamnya itu pindah ke luar negara, Pak. Kalau di negara jiran ini kan masih mempunyai ataupun masih menggunakan bahasa Melayu ataupun ya bahasa yang senang kita untuk pergunakan ya untuk kita berkomunikasi. Tapi kalau misalnya Bapak mengusulkan cari negara lain, kalau Malaysia udah penuh, Brunei udah penuh, Singapura udah penuh, ya udah. Kalau gitu buatin aja Pak UNHCR, Pak. Lebih seneng di Indo atau di Malai? Untuk sementara, kesenangan saya di Indonesia cuman karena ada Abuya, ada Umi. Sementara, bukan selamanya ya, sementara. Untuk sementara saya masih lebih betah di Malaysia. Karena lebih tenang gitu rasanya. Cuman saya nggak mau mati di Malaysia. Saya nggak mau. Saya mau mati di Indonesia. Tanah air saya Indonesia. Saya lebih mencintai Indonesia daripada Malaysia. Tapi untuk sementara saya lebih nyaman, lebih selesa kalau orang sebut, lebih selesa di sini. Nah, dari Korea tiba-tiba pindah ke Malaysia. Kenapa kamu pilih Malaysia gitu dari banyaknya negara di dunia? Sebelumnya saya mau ke Mesir. Hah, jauh banget. Iya, Mesir karena saya mau belajar bahasa Arab, Islam begitu di Mesir. Tapi masalahnya ada itu Arab Spring, protes waktu itu ada protes. Jadi bahkan saya udah lulus universitas di Mesir, tapi saya tidak bisa pergi ke Mesir. Jadi kamu lulus universitas di Mesir? Iya. Tapi online? Enggak. Itu ujian dan juga udah keterima. Iya, terima. Iya. Tapi kamu nggak bisa ke sana. Iya, nggak bisa karena ada Arab Spring. Jadi semua orang di Mesir harus pulang ke Korea waktu itu. Oh, jadi kamu nggak jadi berangkat ke sana. Akhirnya kamu memilih Malaysia. Itu tahun berapa tuh kamu pindah ke Malaysia? 2017. Oh, akhirnya kamu itu udah setelah berapa tahun kamu pindah masuk Islam? Saya masuk Islam 2012, jadi udah 5 tahun. Udah 5 tahun? Ya, udah 5 tahun. 5 tahun kamu ngejalanin Islam itu di negara kamu sendiri. Iya. Begitu pindah ke Malaysia yang pasti notabene kan masyarakat muslimnya lebih banyak kan. Apa yang kamu ngerasain beda? Kamu lebih happy kah atau gimana? Lebih happy karena semuanya gampang di Malaysia karena semuanya puasa, semuanya pakai hijab, semuanya makan makanan halal begitu. Tapi kalau di Korea tidak ada makanan halal, tidak bisa berhijab begitu kan. Jadi semuanya gampang, tapi ada juga struggle karena saya tidak punya uang kan. Jadi saya harus menjadi model di Malaysia. Ya. Aku orang Indonesia yang menetap di Malaysia. Dulu aku di sini tuh hanya bekerja, hanya ingin mencari rezeki, tapi nggak tahu kalau jodoh aku di sini. Dan sekarang aku itu menetap di sini bersama suami dan anak-anak. Yang penting tinggal di negara orang kita mematuhi undang-undang. Kalau kamu serius mau tinggal di Malaysia, kamu mesti udah siapin checklist ini ya. Udah diseriusin. Mau tinggal di Malaysia, Yang pertama, visa dokumen, rencana keuangan kalian, tempat tinggal, asuransi kesehatan, dan yang terakhir, koneksi komunitas di sini. Visa sama izin tinggal itu paling penting. Jadi kalau nggak ada visa sama izin tinggal, bisa dideportasi. Nah, kalau tempat tinggal, kalian bisa cek di mana area mana yang paling pas buat kalian, juga transportasi, amenity surrounding, dan juga keamanan. Nah, rencana keuangan juga sangat penting. Jadi kita jangan sampai bawa uang itu pas-pasan. Dan juga mempunyai asuransi kesehatan di Malaysia juga penting. Prabowo mengusir rakyat Indonesia karena Indonesia katanya suram. Pindah aja dari negara lain. Namun di sini geng letaknya. Jangan pergi ke Malaysia karena di Malaysia udah banyak rakyat Indonesia. Dan lihat sendiri geng ya. Begitu banyaknya negara di Asia termasuk Indonesia. Kenapa orang Korea ini memilih Malaysia? Ya karena di Indonesia itu suram. Ya Allah ya Rabbi, buat gelak saja ya kan, buat gelak saja geng. Namun faktanya iya geng ya, di Malaysia ini memang hidup kita akan terjamin kayak gitu ya geng ya. Satu, kita mau kerja kayak gitu ya geng ya, kerja kayak di Indonesia lah biasanya yang paling rendah lah gajinya 1.700 lah gitu. Kalau kita mau relax saja mas santai-santainya mau menghabiskan hidup kita di sana kayak itu kerja 1.700 itu yang 500 ringgit kah ataupun 700 ringgit kah itu kita buat makan.
buat makan dan tempat tinggal gitu ya, cari yang sederhana saja lah, tempat tinggal yang 300 ke yang berapa kah kayak gitu ya geng ya. Kalau kalian mau anu ya 1000 lah, 700 simpan lah, itu masih berbaloi geng kalau di sana. Kalau di Indonesia mungkin kalian kerja hari ini ya makan hari ini yaitu ya, ada juga yang bisa nyimpan namun itu sangat jimat sekali. Kalau kita comparekan dengan di Malaysia, kehidupan di Malaysia kita bisa makan enak, contohnya ayam, daging, buah-buahan, sayur-sayuran itu lengkap, jajan, jalan-jalan itu bisa aja kayak gitu. Karena apa? Karena ikinya mengalami sendiri, padahal ikinya itu kan apa namanya warga asing ya. Dulu masih gajinya ikinya 1.700, 1.800 sampai mau 2.000, itu ikinya masih bisa menyimpan dan bisa makan enak dan bisa jalan-jalan dan bisa juga beli barang-barang yang mewah, contohnya jam, sepatu, kasur dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya kehidupan kita di Malaysia itu memang terjamin kayak gitu ya geng ya. Jadi ya kata mbaknya jadi jangan ke Malaysia karena orang Indonesia udah terlalu banyak di Malaysia, nanti takutnya terlalu jadi bangal. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.